Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Golden Hour volume 50. Wah, ini jadi kalau mengikuti my mission itu sampai 100 orang ya. Golden Hour-nya sampai 100 orang sebelum tahun 2020. So I still have another 50 friends to be interviewed. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati sebagai sebuah proses perjalanan pembelajaran ya. Jadi memang saya tuh orangnya suka ngobrol, suka silaturahmi, suka dengerin orang dan suka belajar gitu ya. Jadi kita tahu posisi kita di mana, kita tidak merasa cukup puas apa yang kita punya. Jadi itulah yang membuat saya bisa terus sampai sekarang ngajak ngobrol banyak orang dan tentunya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan karena apa yang disampaikan oleh para narasumber itu juga banyak sekali yang bisa dipelajari gitu. Dan sore hari ini menarik banget teman-teman, kita akan ngobrol sama salah satu sosok aktivis muda yang tentunya sudah banyak dikenal orang juga, seorang aktivis muda yang punya idealisme juga sangat kuat gitu ya, yaitu Manik Margana Mahendra. Ya, pegiat sosial dan ketua BEM Universitas Indonesia tahun 2019, berarti tahun lalu yang kemarin sempat ramai terkait dengan pernyataan mosi tidak percaya kepada DPR RI terkait dengan reformasi di korupsi. Tapi bukan itu yang mau kita obrolin. Kita mau ngobrolin sosok Maniknya ini dan cerita tentang aktivis dan narasi masa depan Indonesia dari generasi Z ya. Mungkin karena Manik mewakili generasi Z ya karena kelahiran tahun 96. Tapi kita di sini juga nggak akan bicara soal umur, kita bicara soal harapan Indonesia dan masa depan lewat statement dari seorang aktivis yang luar biasa ya. Kita akan ketemu. Saya kontak dulu ya sebentar. Oke, selamat sore buat teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih masih bertahan ya sejak tadi pagi. Ada yang setia untuk ngajak ngobrol, untuk ngikutin. Tapi sepertinya ramainya nih pasca diskusinya karena mungkin hari Sabtu ini banyak orang yang juga sudah mulai beraktivitas begitu ya. Kita masih nunggu Manik untuk bergabung bersama kita untuk ngobrol-ngobrol. Selamat sore. Di sini ada Mas Bayu ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Kita masih menunggu kehadiran dari Manik. Halo Dek, ada Mustika nih adik kelas saya waktu SMP sudah hadir juga. Ya, dari tadi udah ngikutin. Terima kasih. Kita akan ngobrol bareng Manik, masih menunggu kehadiran dia gitu ya. Oke, semoga kita sehat selalu teman-teman, hati-hati ya. Per hari ini rekor lagi ya, 4.000, tembus 4.000 ya per hari ini. Jadi tetap protokol kesehatannya semakin diketatin ya. Nah, ini alhamdulillah sudah bersama dengan kita semua Bung Manik ya. Saya akan invite langsung dengan kita semua. Waduh. Assalamualaikum Halo Bang, warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggak kuat sama rambutnya nih, sama kumisnya kita ngiler. Manik, Enggak lah, Manik apa salah kabar? sama Apa Bang. kabar? Baik, Apa kabar? baik Bang, Masya alhamdulillah, Allah. baik-baik. Terakhir kita jumpa waktu itu di puncak ya, waktu itu. Iya, Dan nggak nyangka, alhamdulillah silaturahmi kita nyambung lagi. Ketika itu ada satu sesi, saya sama Manik sempat ketemu muka. Waktu itu long way before COVID ya. Dan yes, sekarang yes. saya melihat sepak terjang Manik luar biasa, sangat mendukung. Dan makanya pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang gerakan masa muda kini, cerita aktivis dan narasi masa depan Indonesia. Tentunya insya Allah saya berharap Manik akan juga menjadi tokoh insya Allah ke depan dengan perannya Amin, dan amin, amin. kekuatannya yang dipunyain. Nah, Manik, ini sebelum kita mulai di Golden Hour volume 50 ini, saya izin memperkenalkan Manik sama teman-teman. Walaupun mungkin sebagian besar sudah pada kenal, tapi saya sudah kumpulkan beberapa Belum Bang, belum. informasi tentang tentang Manik. Jadi nanti kalau ada yang salah mungkin bisa langsung direvisi Iya, iya, gitu iya. ya.
Nah, ini Manik ini lahir 11 Desember, tahunnya mungkin kayaknya nggak usah disebutin, intinya udah lulus dari kampus. Masih Ya, berjuang bang sebenarnya. Ya masih oke oke. berjuang dan ternyata Malik ini orang asli Bogor teman-teman ya, jadi mulai dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya Bogor, SD Semeru 1 Bogor, SMP 4 Bogor, SMA 1 Bogor. Nah yang menarik ini ternyata apa yang membuat seseorang bisa menjadi aktivis itu tercermin dari apa yang sudah dilakukan di fase awal ketika Manik bersekolah atau mulai pendidikan. Nah ini terbukti ketika dia juga aktif di pramuka ya, aktif di pramuka, English Club, Iya. lalu jadi dokter kecil, dan SMP juga aktif di Lengkap tim banget bang kayaknya informasinya. Olimpiade Biologi, nggak apa-apa, biar kenal gitu, OSIS gitu Iya ya. iya iya. Nah, hingga akhirnya di Oke. UI masuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Teknik ya, 2015 Betul betul. gitu. Nah, Yes. nggak dan sempat di Paskibraka Indonesia, pengurus Purna Paskibraka Bogor. Nah, makanya ini juga kalau bicara aktivis, ternyata aktivis tidak hanya aktivis luar ruang di lapangan, tapi juga sebagai aktivis intelektual, karena Manik ini juga aktif di berbagai kegiatan seperti model United Nation Club, ada tim debat FKM UI, ada OEM UI 2015, masuk Senat Ikatan Senat Mahasiswa Masyarakat Indonesia, Aliansi Organisasi Kemahasiswaan Kesehatan Indonesia, dan lain-lain hingga akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 ya, teman-teman di UI Yes. bersepakat mengangkat Manik sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ketika itu mewakili Universitas Indonesia. Dan kali ini kita ngobrol santai, Manik bebas mau ngomong apa di sini, mau menyampaikan banyak hal. Yang pasti kita mulai dari pengalaman memimpin mahasiswa. Jadi mungkin konteks pergerakan aktivis ini kan ada terjadi shifting sedikit. Dulu sama sekarang itu berbeda. Nah, kalau saya anggap Manik ini mewakili aktivis generasi Z. Karena generasi Betul. milenial ini sudah ada di fase usia 25 sampai 35 sekarang. Sehingga yang Manik yang baru lulus ini part of generasi Z. Nah, silakan Manik, kita ngobrol santai aja. Gimana nih pengalaman ketika itu Oke. memimpin mahasiswa? Ya, monggo. Yap. Oke bang. Sebenarnya ini menarik, bahasannya sangat menarik ya karena aku mungkin nggak cuma sekadar membahas tentang gerakan mahasiswa yang orang-orang hanya menganggap bahwa gerakan mahasiswa adalah aksi demonstrasi turun ke jalan aja, tapi juga ada banyak sekali Betul. pilihan-pilihan jalan lain yang bisa dilakukan sebenarnya gitu. Dan Mm-mm. pembahasan ini memang seringkali udah dibahas dan sedang dirumuskan gitu. Kira-kira seperti apa ke depannya, masa depannya apa yang akan kita lihat dan lain-lain kayak gitu. Tapi menurutku sebelum akhirnya kita berangkat ke sana adalah kita juga mesti melihat yang tadi sempat disinggung sama Bang Taufan juga terkait dengan generasi Z gitu. Adanya Mm-mm. transisi masa peralihan generasi antara generasi millennials dengan generasi Z itu juga perlu diberikan apa ya? Aku bisa bilang mungkin eh, lebih lebih dalam lagi gitu ya, lebih dalam lagi Mm-mm. perhatian karena peralihan generasi ini penting, apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa generasi Z katakanlah atau generasi yang termuda dari mayoritas masyarakat di dunia ini adalah mereka yang terdampak COVID-19 itu begitu besar gitu. Betul. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena satu gitu sistem sistem sekolah mereka sangat berbeda sekali, jauh 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 berbeda. Kalau misalnya teman-teman mungkin biasa bertatap muka untuk belajar, wisudanya, kemudian lulusnya, semuanya serba daring. Dan ini jadi sebuah interaksi sosial yang sangat berbeda gitu. Ditambah selama orang-orang yang baru lulus atau mereka katakanlah mereka yang paling tua di antara generasi Z ini juga menghadapi hantaman besar Betul. ketika akan lulus dari mahasiswa kemudian mencari pekerjaan katakanlah kayak gitu gitu. Dan itu semua ada di generasi Z ini. Jadi kita memang perlu mengambil perhatian khusus kepada generasi Z ini karena mereka aku selalu bilang mereka lahir dari krisis dan mereka hidup bersama krisis gitu. Katakanlah Mm-mm. orang-orang yang lahir di antara tahun 96 sampai dengan 98 ya mereka lahir di antara krisis demokrasi maupun krisis ekonomi di Indonesia sampai dengan akhirnya mereka tumbuh dan berkembang. Krisis 2008 ada lagi, ditambah lagi setelah krisis 2008 mungkin Indonesia tidak terdampak begitu besar, tapi secara keseluruhan dunia juga pernah terdampak dari krisis ekonomi itu, sampai di krisis kesehatan yang juga Ya. mungkin akan berdampak pada krisis ekonomi di tahun 2019 dan di awal sampai dengan mungkin kita belum tahu ya sampai kapan di tahun 2020 ini gitu. Jadi dengan kita mengetahui generasi Z ini seperti apa karakteristiknya dan kita mengetahui apa saja yang terjadi kepada mereka, maka aktivisme itu sebenarnya
akan muncul juga sebagai sebuah langkah pengalaman generasi. Gitu. Sangat meyakini itu gitu. Pola-pola aktivisme akan muncul sebagai sebuah pengalaman generasi. Oke, Dan baik. ini pengalaman yang sedang kita rasakan saat ini gitu. Termasuk diantaranya yang paling besar adalah digitalisasi gitu. Itu mungkin Nah, Bang kita yang aku bisa sampaikan di kita awal. bicara sebelum Hmm? COVID-19. Jadi, when Oke, you oke. were ketua BEM, nah itu Hmm? bagaimana memimpin memimpin tim yang memang karakteristiknya dari generasi Z begitu. Baik dari pola Baik. pikirnya, teamworknya, critical thinkingnya. Itu bagaimana, Manik? Ini berarti kita lepaskan dulu dari narasi COVID, tapi balik lagi back then Oke, ketika itu oke. kita masih normal. Silakan. Hmm, hmm, hmm. Oke, di awal sebenarnya memang yang paling membedakan adalah bagaimana kita melihat bentuk penarasiannya anak-anak generasi saat ini gitu ya. Hmm, Kalau Bang Taufan sempat mengikuti juga propaganda-propaganda atau poster-poster yang dibuat sama anak-anak generasi Z, itu bisa dibilang nyeleneh katakanlah gitu. Tapi ia yeah, mampu menyentil kritik-kritik besar gitu ya. Kayak misalnya betul. ya jangan padamkan jangan padamkan KPK, padamkanlah hati mantanku dan lain-lain gitu. Maksudnya mereka menyentuh mereka menyentuh hati dan pengalaman orang-orang yang berada di sekitar mereka, tapi dengan tetap membawa pesan dan narasi yang kuat juga gitu. Mhm. Dan menurutku itu salah satu bentuk karakteristik yang patut kita telaah lagi lebih dalam gitu. Karena sebelum kejadian Oke. reformasi di korupsi, Gajian memanggil dan lain-lain dari tahun 2019, mungkin Bang Taufan juga mengingat bahwa stigma yang melekat sama anak-anak muda itu adalah stigma yang apolitik, apatis, Betul. nggak peduli sama negaranya, kemudian ya hanya tahu ya Mobile Legend atau mobile game dan lain-lain gitu. Mhm. Mereka Betul. dikatakan sebagai generasi-generasi yang ya cuman bisanya rebahan doang segala macam gitu. Tapi di tahun 2019 kita sekitar bulan September sampai dengan Oktober semua itu bisa aku bilang sebagai tamparan besar untuk semua masyarakat Indonesia bahkan dunia gitu. Karena eh, demonstrasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, demonstrasi Mhm. yang kemudian di banyak aku bisa bilang dimotori dan juga banyak orang-orang yang ada di dalamnya juga terjadi di berbagai macam negara. Tahun 2019 bahkan disebut sebagai tahun protes waktu itu. Dan Mhm. anak-anak Gen Z termasuk mereka yang kelahirannya sekarang masih jadi mahasiswa baru ataupun mereka yang udah di akhir-akhir kemahasiswaan adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan-gerakan tersebut gitu. Dan hal itu membuktikan bahwa generasi Z ini tidak seperti yang distigmakan. Mereka Hmm. melawan stigma tersebut. Mereka menunjukkan bahwa mereka juga peduli terhadap masyarakat, mereka peduli terhadap negaranya. Nah, memang Mhm. mungkin yang akan menjadi pembedanya adalah pola-pola pendekatan kepada mereka gitu. Baik. Masalah apa sih sebenarnya gitu. Dan ini mungkin yang menurutku juga sebagai sebuah bentuk refleksi gitu ya, Bang. Ketika kita mungkin mengambil contohnya misalnya gerakan 98. Bagaimana Mhm. abang-abang kita, kakak-kakak kita di tahun 98 itu membuat gerakan yang juga mereka memikirkan bagaimana bentuk konseptual ideologi yang baik untuk Indonesia katakanlah atau konseptual gagasan serta cita-cita yang diharapkan dengan kata reformasi itu sendiri gitu. Nah, menurutku itu juga yang menjadi bahan refleksi untuk generasi-generasi Z ini gitu. Apakah kita juga mampu mentranslasikan kemarahan kita, kekecewaan kita, atau apapun itu bentuk protesnya menjadi sebuah ide atau gagasan yang berkesinambungan di masa depan dan itu gagasan-gagasan yang besar gitu. Ya, seperti yang dibicarakan di tahun ini gitu, sebagai sebuah masa depan. Cita-cita atau masa depan apa kira-kira yang akan kita lukiskan sebagai generasi Z ini? Nah, betul. Menarik banget. Mani tadi bahas tentang bahwa generasi Z lahir di tengah-tengah krisis ya, berbagai macam krisis baik itu bencana alam, bencana non alam, dan sekarang kita dihantam mega krisis bersama COVID-19. Bahkan Time juga sempat bikin judul itu pandemic generation atau generation of pandemic. Generasi Yes. generasi ini akan berpotensi loss kalau tidak di take care dengan baik begitu, terutama dari aspek pendidikan, karena loss aja gitu, karena dari sisi akses terputus, apa namanya, kondisi psikologis juga drop segala macam. Nah, jadi ini kita masih berjibaku dengan ini. Tapi saya mau melihat dari perspektif yang optimisnya bahwa di balik setiap krisis, di balik situasi yang ada sekarang,
itu ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang dilahirkan lewat kondisi seperti ini. Itu pahlawan kebaikan. Para inisiator-inisiator yang memang sekarang bergerak lewat komunitas, lewat gerak-gerakan, campaign, atau yang dilakukan secara online ataupun offline. Dan narasi komunitas kembali naik lagi. Ketika dulu saya mengamati 2009 sampai 2015 narasi komunitas itu menguat, di 2016 sampai 2018 itu turun narasi komunitas. Nah, di 2019 sampai detik ini itu kembali menggeliat narasi komunitas. Dan kita lihat pergerakannya itu sangat micro isu, jadi isu-isu tertentu dan ada orang-orang memang peduli di situ, entah bicara SDGs atau apa. Ini sebenarnya sinyal baik sih, Manik, kalau menurut saya ya. Tapi apa yang menjadi perhatian Manik melihat menggeliatnya pergerakan anak muda yang mungkin dikawal oleh generasi Z. Bahkan kawan saya, Mas Faisal, yang nulis buku Generasi ke Akar, melihat bahwa kita harusnya memang generasi Z ini generasi yang kembali ke akar, generasi yang tahu identitas bangsa, sehingga tahu ke depan mau membawa Indonesia mau dibawa kemana. So, perspektifnya Malik gimana? Perspektifnya Malik gimana? Oke, betul. Ini sangat menarik banget Bang. Kita berarti bicara lagi filosofis lagi terkait dengan ini. Tapi tadi pengennya santai gitu, cuman nggak apa-apa ya Bang. Ini kita supaya anak-anak muda tuh punya gambaran juga gitu ke depannya kayak gimana. Betul. Ngalir aja ngalir. Iya bener. Soalnya seru gitu. Iya. Aku sangat sepakat ketika komunitas ini kemudian naik lagi, itu jujur sangat terasa. Apalagi aku pun juga sebenarnya salah satu orang yang sedang membangun komunitas gitu Bang ya, di Tata Muda maupun Centennials.id dan yang lainnya. Menurutku hal yang paling penting selain dari membangun komunitasnya atau membuat platformnya adalah teman-teman anak-anak muda ini nggak boleh berhenti hanya pada membangun platform atau membangun sebuah media sosialnya saja gitu. Hal ini yang selalu aku khawatirkan sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat pola-polanya gitu, muncul banyak media sosial, muncul banyak konten segala macam. Aku yakin itu pasti niatnya baik, tapi ketika kita tadi sempat disinggung juga sebagai lost generation, itu kan sebuah kekhawatiran yang sangat besar gitu Bang ya. Yang paling harus kita sentuh adalah kita mampu menyentuh grassroots itu. Kita mampu menyentuh anak-anaknya secara langsung. Meskipun secara daring, meskipun secara online, platform itu tidak hanya berhenti sebagai sebuah sarana sosialisasi, tapi juga sarana edukasi yang melekat bersama dengan anak-anak muda itu, atau Centennials-nya ini sendiri, atau generasi Z-nya ini sendiri. Karena ketika tidak, maka ya sudah, konten itu hanya akan sekitar lewat, dan komunitas-komunitas yang terbentuk tidak mampu mengengage orang-orang grassroots yang ada di dalamnya. Exactly. Dan kita juga perlu memikirkan juga Bang, mungkin karena seringkali apa yang kemudian kita lakukan dalam bentuk tataran komunitas ini ditranslasikan dengan bentuknya media sosial. Aku bisa bilang mungkin ada orang-orang yang privilege dan underprivilege. Nah, bagaimana kita menggait orang-orang underprivilege ini? Atau bagaimana kita bisa menghubungkan atau menjembatani antara orang yang privilege dengan underprivilege? Supaya semuanya tetap bisa setara gitu. Karena kan dengan adanya, menurutku kita balik lagi ke pandemi ini kita benar-benar dikuliti secara sistem kenegaraan di Indonesia. Banyak banget gitu jebolnya. Aksesnya itu jadi kayak lost. Apalagi ya katakanlah untuk mereka yang di kota gitu, masih ada kejebolan aksesnya. Gimana orang-orang yang mungkin belum terakses di daerah desa gitu. Dan itu yang mungkin menurutku harus juga kemudian kita pikirkan, yaitu bicara tentang komunitas yang merangkul grassroots, supaya tidak hanya sebagai konten sosialisasi, tapi juga edukasi yang mengakar. Nah, itu saya kunci di kata-kata mengakar, karena memang betul jumlah usia produktif yang memang banyak itu adanya di rural ya, di pedesaan atau di teman-teman yang ada di daerah di luar kota megapolitan seperti Jakarta. Itu yang justru harusnya menjadi konsentrasi dari peminatan ikhtiar-ikhtiar baik dari setiap inisiator muda. Dan ini juga mulai dilakukan oleh teman-teman, ada Putra Daerah Membangun, ada macam-macam lah, sudah mulai pergerakannya di daerah. Nah, cuman yang saya khawatirkan ini adalah narasi persatuan, narasi kolaborasi. Ya, ini juga bersinggungan dengan karakter generasi Z yang mungkin self-entitled-nya tinggi gitu. Jadi keakuannya tuh tinggi. Gue loh gitu. Ya, jadi gue loh generasi yang gue bisa melakukan banyak hal, sehingga sometimes I don't need other people to help me because I can do it everything by myself because I have a technology with me. Nah, tapi kan itu tentunya berkontradiktif ya dengan values-nya Indonesia yang gotong royong. Nah, jadi menurut Manik gimana sih supaya values gotong royong, sinergi, kolaborasi ini bisa terus masuk ke sanubari adik-adik kita, teman-teman kita, dan mungkin bisa berjalan terus. Jadi kita itu
apa ya, bisa mengawal kedamaian minimal antar kita dulu deh begitu. Tidak terlalu apa-apa tuh suasananya kompetitif gitu ya, Yes, suzon yes. gitu. Kira-kira Betul, gimana betul. Manik? Oke, Silahkan. oke. Ini menarik banget, Bang. Dan makasih banyak buat Bang Tovan yang udah bring up gotong Hmm. royong gitu ya. Karena menurutku Ya. juga anak-anak muda harus tahu lagi nih bahwa kata kolaborasi, kata bahu Mhm. membahu yang ke Ya, Indonesian adalah kata gotong royong gitu. Jadi kita betul, harus ingat lagi semangat gotong royongnya. Nah, betul. lantas gimana sih sebenarnya anak-anak muda atau katakanlah generasi-generasi Z ini yang tadi Abang bilang self-centered mungkin ya, atau mungkin Ya, self self-centered. motivationnya begitu besar. Betul, Jadi betul. ya serba keakuan dan lain-lain. Nah, tapi menurutku dengan kondisi COVID ini, pandemik ini, Mhm. Mhm. ada banyak sekali pembelajaran Bang yang menurutku bisa Mhm. aku share gitu. Ya, silakan. Dengan aku selama beberapa bulan ini gitu ya, ya menghadapi COVID-19 ini, ternyata justru respon orang-orang, respon komunitas UMKM dan lain-lain, mereka lebih banyak mau saling bergotong royong gitu. Jadi Alhamdulillah, bagus. akhirnya ternyata dengan adanya pandemi ini orang-orang melihat hidup itu jadi ya this is not a competition gitu. We need such a collaboration. Kita butuh gotong royong Betul, dengan adanya betul. pandemi ini gitu. Jadi Case-nya ada karena satu case menghadapi yang hidup, bisa diceritain nggak? Kira-kira apa case-nya oke. yang mana ditemukan di lapangan? Waktu itu kami ini waktu masih awal-awal COVID ya Bang. Mhm. Waktu Mhm. awal-awal COVID aku rasa waktu itu masyarakat Indonesia begitu begitu besar sekali semangat bergotong royongnya ketika tahu udah ada kasus di Indonesia beberapa. Mhm. Waktu itu kami menggalang bersama, bukan aku aja tapi ada inisiatornya dari Keperawatan UI namanya Teh Mhm. Dinda, juga Mhm. teman-teman yang lain fokus di Fight Corona Together. Di situ kita coba mengawal isu APD untuk orang-orang yang masih harus bekerja gitu, karena kan waktu itu belum belum sama sekali Bang, belum tercover karena tiba-tiba masker dijual harganya naik gitu. Terus ya banyak lah yang tiba-tiba semuanya dijual harganya tinggi-tinggi gitu, jadi orang-orang nggak bisa akses. Sementara ketika mulai pemberlakuan PSBB di awal-awal gitu ya, orang-orang akhirnya banyak yang diam di rumah, tapi masih banyak juga orang-orang yang harus pergi keluar, atau katakanlah orang-orang yang memang bahkan tidak ada rumah sama sekali di Iya, pinggir jalan gitu iya. tinggalnya. Nah, Mhm. ketika itu kita kita mulai nge-share satu persatu pelan-pelan gitu. Dan bentuk donasinya yang di-share, alhamdulillah gitu Bang, angka angka donasinya dalam jangka waktu sekitar 1 bulan itu bisa sampai 100 juta. Dan Wow. itu semua berkat kerjasama yang bahkan kita kita juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada komunitas apa, tiba-tiba ada Mhm. organisasi apa nge-approach kita, atau Mhm. bahkan kita bilang kita ada donasi segini banyak, terus kita mau coba kerja sama siapa segala macam. Semua orang apa ya, saling membuka tangannya lebar-lebar. Ya, ayo sini gitu, kolaborasi bareng-bareng. Sini kita gotong royong bareng-bareng buat nyebarin ini ke masyarakat gitu. Dan tanpa adanya insentif apapun gitu. Aku punya temen tiba-tiba dia ngechat waktu aku coba nge-share itu, dia ngechat, Nick, gue boleh bantu nggak usaha lu gitu, gue bisa desain nih, gue bisa bikin ilustrasi buat gambar orang, gue akan jual itu dan hasil jualannya gue kasih untuk donasi untuk COVID gitu. Mhm. Itu entah dari mana tiba-tiba aku langsung di chat. Ada juga atlet basket, dia jualin jersey-nya, dia lelang jersey-nya, terus dia tiba-tiba ngechat, ini untuk bantuan COVID, ini untuk bantuan COVID semuanya gitu. Iya, Dan semua betul. orang Dan bener-bener, ya bener-bener kerasa banget gitu Bang, solidaritasnya. ini memang memvalidasi temuan lembaga yang menyatakan Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia nomor satu. Betul, Bahwa betul, ini jadi betul. contoh negara lain ketika ada krisis, dan ini semakin dibuktikan ya kita dihantam COVID-19. Tapi memang kalau kemarin saya mengawal beberapa diskusi ya terkait dengan pandemik ini, satu sih kata kuncinya adalah komunikasi dan kearifan lokal melalui key Hmm, opinion leader di tengah-tengah masyarakat di grassroots, karena narasinya selalu itu. Jadi bagaimana perilaku masyarakat bisa berubah kalau memang orang menyampaikan itu mereka percaya gitu. Nah, anyway, yep. balik lagi ke Manik begitu ya. Ini sekarang lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin saya juga pengen Oke, tahu oke. apa pengalaman Manik mungkin during the time ketika menjadi ketua BEM atau mungkin ketika kuliah, unforgettable moment, pengalaman yang nggak paling terlupakan sehingga bisa membuat Manik, Hmm, gue harus berubah nih gitu. Nah, oke, oke. turning point. Nah, silakan. Turning point. Oke. Jadi sedikit cerita Bang ya. Sebenarnya
saya tuh bukan orang yang mau jadi mahasiswa gitu di sekolah di perguruan tinggi awalnya. Pengennya Ya. ya cari karir di sekolah kedinasan apa segala macam gitu. Nah, tapi di satu ketika gitu, satu waktu saya lagi masih mahasiswa baru semester 2 kira-kira. Waktu itu di semester 2 saya sama teman-teman semua dari Fakultas Kesehatan Masyarakat waktu itu fokus dalam masalah pengendalian tembakau. Waktu itu isunya Hmm. adalah isu rokok. Tuh. Jadi Mhm. waktu itu pernah ada namanya World Tobacco Process and Machinery di sekitar DKI Jakarta dibuatnya gitu ya. Mereka akan mengadakan exhibition industri tembakau katakanlah seperti itu gitu. Yang dikhawatirkan akan membuat roadmap produksi tembakau yang makin naik dan dikhawatirkan ini secara perspektif kesehatan masyarakat akan membahayakan kesehatan masyarakat Ya. kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita merencanakan karena itu tetap dilaksanakan kegiatan kita melaksanakan tetap aksi untuk Hmm. aksinya itu bukan di gedung DPR, jadi aksi saya yang cukup besar itu bukan di gedung DPR, bukan di depan istana, tapi waktu itu di depan J Expo bang, J Expo tempat Waktu PRJ. itu J Expo di Waktu itu PRJ di J ya. Expo, Oh, di oke, PJ. oke. Jadi aku nyiapin aksinya itu bener-bener kayak nyiapin mau acara gitu, survei dulu pintu masuknya di mana, ininya gimana, cara masuknya segala macam itu bener-bener dirasain gitu. Luar Sampai akhirnya biasa. waktu itu aksi akhirnya di hari pertama kita gagal sampai banyak yang ditonjokin dan lain-lain. Tapi setelah di hari kedua itu cuman mahasiswa barunya aja angkatan aku masih semester 2 kita semua nyelusup masuk dan ingin membubarkan acara itu gitu dengan menyatakan sikap dan lain-lain gitu. Tapi walhasil tiba-tiba akhirnya kita diamankan, temanku ada yang ditonjok sama aparat dan sampai akhirnya berdarah dan kita masuk ke kantor polisi gitu. Itu kondisinya kita masih semester 2 dan aku masih ingat betul Loh. besoknya itu aku harus UTS. Aku harus UTS. Jadi akhirnya kita masuk tuh ke mobil polisi diamankan ke polsek segala macam. Itu udah deg-degan banget rasanya karena nggak tahu harus ngomong apa ke orang tua dan itu masih semester 2. Tapi di situ intinya ketua BEMku juga dia ngasih semangat gitu. Mhm. Katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih. Percaya dulu aja apa yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan gitu. Insya Allah pasti akan ada pertolongan dari Insya tangan-tangan baik Allah. juga. Dan ya yang terjadi di kantor polisinya itu waktu itu Masya Allah gitu tiba-tiba waktu pas naik ke atas tiba-tiba udah ada banyak lawyer sekitar ada 3 sampai 5 lawyer terus mereka bilang kalau sampai kalian kena BAP atau berita acara penangkapan atau kalian ditangkap kita yang bakal pasang badan Wah, dan luar biasa. akhirnya itu yang udah tadinya mikirin UTS jadi gitu udah agak lega. Tapi hal yang paling lebih besar lagi gitu bang yang ngerasa Hmm. ini mungkin semangat ininya ya semangat bersamanya gitu. Setelah Iya. kita akhirnya dibebaskan gitu sekitar 2 jam dari kantor polisi akhirnya dibebaskan terus kita keluar semua dari polsek Mhm. tiba-tiba udah ada banyak ratusan mahasiswa terus mereka bilang kalau kalian nggak Masya pulang Allah. malam ini kita juga nggak akan pulang gitu. Dan Masya Allah. dari detik itu saya memilih jalan bahwa ya mungkin ini yang harus saya perjuangkan selama saya kuliah. Setidaknya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah ya, ini kebermanfaatan itu yang ini. Nah itu tadi udah unforgettable moment ya. Nah sekarang mungkin Ya. banyak yang dengerin juga adik-adik mahasiswa atau mungkin teman-teman yang memang masih berkuliah. Kalau menurut Manik peran nyata mahasiswa saat ini apa dalam menciptakan dampak luar ruang kelas? Karena mungkin begini, ada yang mungkin merasa kalau gua aktif di kampus kayaknya apa ya mungkin gitu-gitu aja gitu atau mungkin kurang challenging lah gitu mau coba di luar gitu. Nah kalau menurut Manik apa nih saran untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang mau bikin dampak tapi mereka masih kuliah gitu ngatur waktunya apa yang harus dilakukan gitu silahkan. Oke. Sebenarnya yang paling penting di sini adalah prinsip dasar yang teman-teman semua percayai gitu ya dalam hal mau bermanfaat gitu. Karena menurutku dimanapun tempatnya, dimanapun ruangannya, dimanapun tempat berkontribusinya, ketika niatnya baik untuk sebuah kebaikan juga dan diiringi dengan semangat yang baik, aku yakin pasti itu bisa dilakukan dimanapun gitu. Jadi pegang dulu prinsip utamanya seperti itu. Nah, dimanapun nanti ruang kontribusinya, aku yakin bisa maksimal. Selain itu, yang penting juga untuk difikirkan adalah ketika kita masih menjadi mahasiswa, justru itu adalah aku selalu ditekankan bahwa ini adalah waktunya kita sebanyak-banyaknya salah gitu.
Karena dengan Iya, sebanyak-banyaknya habisin kita jatah salah, gagal. betul, betul, harus dihabisin jatah gagal gitu. Karena sebanyak-banyaknya kita salah, sebanyak-banyaknya kita gagal, maka suatu hari nanti kita juga bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kebenaran, Betul, betul sebanyak-banyaknya sekali. keberhasilan gitu. Mhm, Jadi habisin aja di sini, habisin semuanya. betul. Cobain eksplorasi, justru ini jadi ladang kita untuk mencari diri siapa dan apa yang bisa kita lakukan. Hingga akhirnya di kemudian hari ya kita udah settle, kita udah siap gitu. Oke, benar, ini menarik sekali untuk memantik teman-teman mahasiswa yang saat ini masih ragu-ragu untuk bergerak. Mulai aja dulu, habisin jatah gagal, termasuk buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur atau memulai satu pergerakan yang memang sifatnya untuk kebaikan. Manik, kita sekarang bicara leadership ya. Oke. Tentang kepemimpinan, kalau menurut Manik, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diimprove dari konteks kepemimpinan, bukan hanya birokrasi ya, tapi secara keseluruhan. Ya, Oke, secara oke. keseluruhan. Apa yang Manik perhatikan? Silakan, kita masuk ke leadership sekarang. Oke. Ya, ini dia yang penting juga. Jadi menurutku secara keseluruhan katakanlah mungkin kita bicara tentang leadership nasional atau bagaimana kita memandang Betul. kepemimpinan Mhm. selama proses pembelajaran kita saat ini gitu. Yang paling penting bukan menciptakan tokoh-tokoh kunci dari pemimpin itu sendiri. Itu karena Menarik. menurutku sekarang ini udah bukan eranya kita melihat ada satu sosok yang paling luar biasa gitu. Betul. Atau ya orang-orang selalu bilang Superman is dead. Now it's the time for the super team. Iya kan? Iya, Ya iya, saatnya super team sekarang yang bekerja iya, gitu. betul. Saatnya kita menggalangkan ya kalau misalnya teman-teman suka nonton film superhero, kenapa kemudian beralih dari Superman ke Avengers? Karena Avengers itu menunjukkan bahwa kolaborasi yang digunakan oleh setiap orang yang memiliki potensi yang berbeda satu sama lain itu justru malah menambah warna dan kekuatan yang semakin besar dari tim itu sendiri. Betul. Jadi Betul. menurutku kepemimpinan yang kemudian harusnya kita sama-sama kritisi dan mulai tunjukkan sekarang adalah ketika mereka bisa berkolektif dan menunjukkan potensi terbaik dari setiap orang gitu. Karena itu yang paling menurutku yang harusnya kita gerakan sekarang, bukan menokohkan seseorang, melainkan fokus pada tujuan utamanya, pada goalsnya yang tadi disinggung juga sama Bang Taufan, si gotong royong itu gitu. Kembali lagi lah Nah, kita bergotong royong dan semua orang itu punya potensinya, mereka punya ruangnya untuk bisa berkembang, bahkan menjadi seorang pemimpin itu sendiri gitu. menarik, Manik. Ini ya justru sebenarnya saya kan dulu belum tidak sempat bercerita tentang organisasi apa, saya rumah milenial atau Manik cerita ke saya. Nah, ini Yes, sebenarnya yang saya justru mau coba praktekkan di rumah milenial, misalkan bahwa eh, komunitas yang memang idealnya adalah komunitas yang tidak ada tokoh, komunitas yang tidak founder centric begitu. Tapi itu yes, tadi yang member centric, yang memang kunci kekuatannya justru ada di para anggotanya, di timnya. Nah, sehingga saya bilang ke teman-teman, terutama kalau kita bicara rumah milenial gitu ya, bahwa rumah milenial bukan punyanya Taufan Akbari. Saya hanya memulai, at the end of the day, ini punya siapapun. Sehingga yang hmm, diciptakan adalah organisasi ini sebagai satu rumah bersama. Siapapun bisa yes, beraktualisasi, melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya juga ingin ajak ke teman-teman muda yang bikin komunitas saat ini, bahwa jangan jadikan komunitas ini batu loncatan Anda buat dikenal begitu. Ini mohon betul, maaf ya, betul, agak agak betul, sedikit straight to the point ya. Karena kadang-kadang mereka lupa bahwa panggung sosial itu bukan untuk dijadikan panggung individu, panggung pribadi. Nah, karena di situ kelihatan ya kan. Nah, makanya ini yang saya coba lagi kuatkan culture-nya, terutama di ini, untuk kita tidak boleh founder centric. Justru yang kita kedepankan adalah kekuatan dari setiap kita dan siapapun boleh berbuat sesuatu. Nah, ini kan sebenarnya kita perang dengan ego kita ya, Manik ya. Perang dengan ego betul, kita betul, bahwa it's not about you anymore, it's about them and us gitu. Nah, gimana Manik melihat ini, melihat ego, ngelihat apa namanya, orang tuh sekarang ada yang bilang, itu bikin komunitas biar diterima, dapat beasiswa, karena syarat beasiswa kan harus bikin gerakan sosial. Ini ada aspek julidnya nih pembicaraan nih, tapi it happens. it happens, That's it really happen. happens ya, benar-benar benar. Oh, silakan. Manik ada tanggapan nggak? Oke, oke. Aku nggak tahu ya kalau misalnya kita bicara pragmatisnya orang-orang untuk akhirnya Iya, bikin iya, komunitas iya, gitu, iya. benar-benar. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, mungkin memang juga ada yang buat dan akhirnya juga atau secara tidak sadar juga sebenarnya melakukan hal tersebut gitu. Iya, Cuman menurutku yang balik lagi sih yang paling penting ini dari egosentris itu sendiri kita juga harus mau meletakkan
apa ya, aku bisa bilang kebutuhan dan kepentingan orang-orang lain juga di dalamnya gitu. Karena hidup ini nggak bicara tentang diri kita doang gitu. Kita juga harus melihat orang-orang lain juga yang ada di sekitar kita. Pun orang-orang yang kemudian kita ajak bergerak di katakanlah komunitas kita, di organisasi kita dan lain-lain, mereka pun punya haknya untuk akhirnya mereka berkembang gitu. Ketika kita egosentrik, katakanlah yang kemudian kita bangun komunitasnya hanya mengedepankan diri kita sendiri sebagai ya quote and quote founder centris gitu ya, yang tadi Bang Tovan bilang, justru sebenarnya kita sedang mematikan karya orang lain juga untuk berkembang di situ. Exactly. Ada Setuju. potensi orang yang ada di Dan situ. mematikan potensi komunitas kita juga sebenarnya secara tidak langsung. Yes, betul. Ya jadinya orang-orang akan fokusnya hanya dengan si sosoknya, bukan pada si komunitasnya, gagasan apa yang sebenarnya dibawa oleh komunitas itu. Tadi aku sebenarnya sangat menarik sama ceritanya Bang Tovan juga gitu. Jujur dengan melihat rumah milenial itu kayak memang wah ini siapa gitu ya sebenarnya orang-orangnya gitu di dalam. Nggak ada. Gitu. Betul. Ya itu rumah tadi yang Bang Tovan bilang kan, rumahnya bagi semua orang atau generasi milenial yang Abang sendiri approach waktu itu kan. Jadi itu sih menurutku yang penting untuk kita sadari gitu ya, jangan sampai rasa ego ini terus dipertahankan dan ya itu sih kedepannya justru malah buruk untuk dampaknya ya kalau kita mau mengukurnya secara impactful ke depan. Oke. Baik, Manik, role modelnya Manik siapa? Role model dan mentor. Pengen tahu aja, kita kan ngobrol santai nih, random aja tiba-tiba yang nyangkut di kepala tanya. Waduh, apa nih yang nyangkut di kepala? Oke. Karena ini pertanyaan tepat, aku sebenarnya jarang gitu Bang untuk bikin role model segala macam, tapi ya bahkan sampai kalau misalnya aku harus sampai berpikir berarti ada banyak gitu ya pilihannya. Terinspirasi banget gitu dengan siapa? Pergerakan, pola pikir, silakan. Aku mungkin bisa cerita yang dekat-dekat ini mungkin Bang ya. Iya, boleh. Ada namanya AOC atau Alexandria Ocasio-Cortez. Ya, dia seorang congresswoman di Amerika Serikat dari Demokrat kalau nggak salah ya. Baik. Ya jadi dia seorang tokoh perempuan dari Bronx gitu, daerah yang mungkin teman-teman tahu di US seperti apa gitu. Tapi dia adalah sosok yang vokal dan menurutku dia adalah sosok politisi yang paling aku nggak bisa nilai seperti apa niatnya, tapi ya integritasnya itu bisa dipercaya gitu. Dia benar-benar membuat bagaimana donasi yang masuk ke dia sebagai seorang politisi itu terlepas dari kepentingan oligarki tertentu gitu. Kemudian ia juga fokus pada hak asasi manusia, pemikirannya yang menurutku cukup unik gitu ya. Ya cukup bisa dibilang mungkin cukup sosialis gitu katakanlah di perpolitikan Amerika Serikat gitu. Ini sangat menarik menurutku. Usianya berapa dia? Kalau nggak salah sekarang 28 apa ke 30. Baik. 28 atau 30 gitu, sekitar segituan Bang. Masih muda. Dan dia pun juga tokoh yang kalau nggak salah ya, salah satu tokoh congresswoman paling muda waktu itu yang terpilih. Dan dia akhirnya terpilih juga kalau nggak salah sekarang gitu. Jadi atau masih masih kampanye, aku agak lupa. Jadi dari situ aku melihat bahwa sosok perempuan gitu, ia juga punya kekuatan yang besar dalam perubahan, menyampaikan dengan caranya sendiri. Kemudian selain itu hal-hal unik yang menurutku melawan arus-arus aku bisa bilang arus-arus mainstream yang ada di Amerika Serikat dengan pemikiran dia yang cukup fokus pada kesejahteraan, redistribusi kekayaan, kemudian fokus dengan masalah health for all gitu. Menurutku sangat unik dan ini patut untuk kita pelajari. Apalagi teman-teman yang mungkin fokus menjadi seorang politisi gitu ya. Dia benar-benar akuntabel. Semua kegiatannya ia berhasil sampaikan. Ia menggunakan TikTok, ia menggunakan Twitter, dia pakai Instagram. Dan semuanya benar-benar dekat dengan anak-anak muda sekarang gitu. Oke, baik. Nanti saya juga akan coba tengok deh ya. Siapa tuh banyak dapat inspirasi juga. Kalau mentor siapa, Nick? Mentor siapa? Mentor. Ada banyak Bang sebenarnya mentorku ya. Ada banyak. Termasuk sebenarnya Bang Mujab juga kan ada di Rumah Milenial ya. Bang Mujab. Iya, selama proses BEM UI, persiapan BEM UI tahun 2000, waktu pemira tahun 2018 sampai dengan ke 2019. Ada juga Bang Farid. Dia dari STAN. Dia juga banyak ngasih saya pelajaran, dan mentor terbaik saya itu sebenarnya ya kalau misalnya bisa saya bilang, waktu saya lagi SMP, ada kakak-kakak pelatih saya di Pramuka gitu, ada 4 orang. Pramuka. Kami bilangnya adalah Fantastic Four.
Kami bilang mereka Fantastic Four. Ya karena aku bisa bilang dari mereka kita belajar show off, dari mereka kita belajar berani untuk tampil. Aku jujur dulu tuh nggak speak up. Bener, nggak pernah berani natap muka teman-teman satu kelas, bahkan kalau disuruh nyanyi itu aku natap papan tulis gitu. Tapi justru dengan bantuan mereka gitu, aku bisa sekarang bersuara teriak-teriak pakai toa ya, luar biasa. Transformasi itu berarti transformasi ya, benar-benar. Nah, Manik, sekarang ini saya pengen dapat insight nih dari Manik melihat kekuatan masyarakat sipil ya, civil society power, civil society organization, bahwa narasi ke depan, saya baca dari beberapa sumber dan ngobrol dengan beberapa orang bahwa ya kita tahu bahwa masalah yang ada di sekitar kita tidak melulu selalu dibebankan ke pemerintah. Justru kita harus memang ngambil peran aktif sebagai masyarakat untuk giving a solution as problem solver begitu. Dan ada yang bilang memprediksi bahwa kekuatan sebenarnya adalah organisasi masyarakat sipil, civil society organization, tapi yang memang berada di poros tengah. Tidak ada kepentingan, tidak ada kanan kiri, dan itu memang benar-benar berjalan karena memang mau memperbaiki struktur sosial yang ada. Gimana Manik melihat ini di Indonesia? Optimis nggak Manik lebih banyak hadirnya civil society organization dan sepak terjangnya seperti apa? Menurutku kalau misalnya dibilang optimis ya itu sebuah keharusan Bang ya. Kita memang harus betul optimis, harus banget. Seberapa optimis mungkin ya? Ya benar-benar. Nah, kalau misalnya melihat ini civil society organization ini, aku melihatnya mungkin merefleksikannya di tahun 2019 gitu ya. Banyak juga bukan hanya mahasiswa yang turun ke jalan juga, tapi ada banyak tokoh masyarakat, ada banyak gerakan masyarakat yang turun ke jalan. Which artinya adalah terjadi sebuah kesadaran hak-hak sipil yang begitu massal, yang begitu besar waktu itu di tahun 2019. Dan kesadaran hak-hak sipil ini harus terus dipelihara supaya masyarakat paham bahwa ya mereka bisa dibilang mereka bukan hanya young people gitu, atau anak-anak muda ini juga bukan hanya young people, tapi young citizen. Mereka adalah orang-orang yang terlibat. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pembangunan kotanya, pembangunan daerahnya, sampai dengan pembangunan nasional gitu. Dan kalau misalnya seberapa optimis, aku sangat optimis. Mungkin kalau misalnya buat angka, gak tahu berapa gitu ya. Cuman dengan tadi sempat disinggung juga sama Bang Taufan, kelahirannya komunitas-komunitas ini juga perlu dijadikan sebagai sebuah pertimbangan apresiasi ya. Bisa jadi mereka juga akan lahir sebagai tokoh-tokoh sentral dari gerakan-gerakan organisasi kemasyarakatan gitu. Atau civil society organization itu sendiri gitu. Mereka yang makin besar, apalagi digerakkan sama anak-anak muda gitu, dan mengambil peranan-peranan yang penting yang tidak ada aku bisa bilang mungkin paling jelas keberpihakan itu ya pada masyarakat gitu, pada masyarakat Indonesia itu perlu untuk dibangun dan perlu untuk terus dipertahankan. Jadi aku sangat optimis sih Bang, selama kita mampu memanage itu semua, dan kita juga tahu bahwa kehadiran civil society organization ini sendiri juga bukan untuk competition gitu, tapi mengembangkan gotong royong ya. Yes. Baik, tuntas. Nah, ini kita intermezzo, ada pertanyaan dari kawan kita, ini dari Jidanar. Nah, ini pertanyaannya simple, lugas, pendek, dan straight to the point. Bagaimana cara kita berwawasan luas? Mungkin biar nggak terus rebahan, lalu apa-apa ditanya nggak nyambung atau nggak tahu. Nah, ini mungkin pragmatis saja. Apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita nih? Silakan. Saranku mungkin buat anak-anak sekarang adalah baca. Itu penting banget. Membaca itu, yes, benar. Bahkan selalu dibilang gitu ya di awal tuh ikro. Jadi dengan kita membaca, menurutku pengetahuan kita bukan hanya luas, tapi juga sebenarnya otak kita sedang diajak workout gitu. Karena dengan kita bukan otot aja yang workout ya, ini juga betul, otak juga harus workout gitu. Cara workoutnya adalah dengan membaca. Karena kalau kita membaca itu kita harus mengimajinasikan apa bacaan kita, kita membuat gambaran besar, oh ini gitu yang saya baca, atau oh ini yang saya gambarkan gitu. Dan proses otak mencerna bacaan itu jauh lebih besar daripada kita hanya mendengar atau menonton saja gitu. Jadi dengan membaca menurutku coba paksa, meskipun teman-teman gak suka, tetap dipaksain. Memang akhirnya orang-orang punya preferensi, lebih suka mendengar, lebih suka menonton dan lain-lain. Tapi bukan berarti membaca tidak boleh bisa dilewatkan. Baca itu penting. Jadi harus baca
saranku itu sih yang paling utamanya. Iya, betul. Jadi nambahin manik sedikit nih. Kalau saya sharing ke teman-teman komunikasi bahwa anak komunikasi, anak FISIP itu ibarat kita main PUBG, kita nggak punya armor, nggak punya peluru, nggak punya granat gitu. Jadi kita nggak bisa survive. Yang jadi kita akan mati sebelum berperang. Sama seperti itu. Granat, peluru, segala macam itulah knowledge, wawasan pengetahuan. Sehingga itu harus terus terisi sehingga kita bisa terus jaya di darat, laut, dan udara. Nah, ini ada pertanyaan, makin ramai dari Nur Wisri. Ini cara memanage waktu untuk kegiatan sosial di luar kampus, Kak Manik. Silakan. Oke. Kalau manage waktu ini mungkin apa ya? Pasti akan berbeda ya setiap orang. Tapi saranku adalah pertama kenali diri terlebih dahulu gitu. Dengan Nur Wisri tadi mengenali dirinya siapa, kemudian ingin berbuat apa, akan lebih sangat mudah untuk akhirnya mengatur, saya akan ikut kegiatan A, B, C, D, F, G, segala macam. Karena sudah tahu goals-nya nanti ke depan akan seperti apa dan berbuat apa gitu. Jadi, kenali dirinya terlebih dahulu. Setelah itu, yang paling penting dari manajemen waktu ini menurutku bukan sekadar kita membagi diri kita ke beberapa poin gitu, karena pasti akan capek gitu. Tapi cobalah mengoptimalkan diri di setiap pilihan yang kita inginkan gitu. Ya, ini kita harus berani mengambil resiko sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya contoh gitu, aku paling sederhananya ketika kalau misalnya lagi masuk kelas, ya fokus di kelas. Tapi ketika sudah selesai kelas gitu, aku akan fokus dengan organisasinya. Aku akan fokus dengan achievement yang akan aku kejar, misalnya ikut lomba, debat apa segala macam gitu. Jadi aku udah punya settingnya yang jelas. Atau mungkin bisa dibilang juga ada set priority-nya gitu ya. Apa yang mau dikerjakan, kemudian apa yang dikerjakan dalam waktu beberapa bulan ke depan, tahun ke depan, sampai dengan 5 tahun ke depan. Maka dengan gambaran-gambaran tersebut akan semakin jelas bagaimana cara kita membagi waktu di dalam kampus maupun kegiatan sosial di luar kampus. Ya, betul. Ini jawabannya bagus sekali dan komprehensif. Mungkin saya juga menambahkan sedikit 2 hal aja, Nur Wisri. Kalau saya juga melakukan itu, makanya saya mencoba untuk memberikan saran. Ada 2 aja. Yang pertama itu jangan nunda. Kalau saya punya prinsip, apapun yang hadir di hari itu, entah itu email, entah itu WhatsApp, kalau bisa dibalas di hari itu, dan jangan ditunda apapun yang sifatnya prioritas urgent and important. Jadi kalau ada yang ada di domain mendesak dan penting, itu yang harus selalu diutamakan. Yang kedua, we are not Superman. Dan kita nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Jadi itu pentingnya delegasi. Nah, jadi itu sih kalau dari saya, Manik, nambahin Manik tadi, antara yang pertama adalah delegasi, ya delegasi, yang kedua adalah jangan nunda. Nah, Manik, ini ada kurang lebih 11 menit terakhir, karena nggak kerasa kita ngobrol panjang, tahu-tahu tinggal udah mau selesai. Ini yang menjadi kunci dari pembicaraan ini adalah kita bicara tentang imajinasi dan narasi Indonesia. Kita tahu Amerika punya American Dream, China, India, they have their own dream yang tervisualisasikan. Mau kemana dan bentuknya seperti apa. Nah, ini insya Allah Manik saya doakan jadi pemimpin besar, jadi tokoh nanti di Indonesia. Amin. Dan di saat itu juga kita masih bersahabat, bersaudara. Apa yang ada di gambaran kepala Manik saat ini tentang Indonesia tuh yang seharusnya seperti apa di masa depan? Nah, masa depan tuh konteksnya bisa tahun berapa lah? Mungkin kita bisa coba imajinasikan bersama kalau versi Manik seperti apa. Oh, oke. Such a question, Bang. Such a question. Tapi ini pertanyaan wajib yang gue tanya ke semua narasumber sebenarnya. Oh iya. Oke. Pengen tahu patternnya nanti. Iya. Oke. Menarik. Oke. Mungkin kalau misalnya aku bisa dikatakan menggambarkan masa depannya, yang paling penting menurutku adalah bagaimana kita mentranslasikan terlebih dahulu kondisi saat ini seperti apa. Kemudian di masa yang akan datang, yang paling penting adalah manusianya. Ya, balik lagi menurutku adalah manusianya. Jadi melihat human capital itu juga harus diiringi dengan bagaimana kita memandang kapasitas manusia Indonesia di masa yang akan datang. Bagaimana persiapan manusia di Indonesia ini punya dia tidak hanya sekadar mampu bersaing quote unquote dengan masyarakat di dunia lainnya, tapi juga mereka memiliki rasa empati yang tinggi terhadap lingkungan serta manusia lainnya gitu. Jadi mereka punya penghargaan atas hak asasi manusia yang juga esensial dan penting untuk dihargai. Dan yang paling penting juga tentang bagaimana manusia ini menghargai lingkungannya. Dan menghargai lingkungannya ini juga menjadi satu hal yang paling penting, karena balik lagi gitu, kita nggak akan pernah bisa melihat masa depan ketika lingkungan kita sudah hancur. Jadi
itu yang menurutku harus dipertimbangkan. Jadi human capitalnya yang tidak hanya mampu bersaing, quote and quote gitu. Karena kan kita selalu ditekankan, ayo bisa jadi generasi yang bersaing dengan negara A, B, C, D, F, G segala macam. Tapi bersaing saja tidak cukup ketika kita tidak memiliki rasa empati yang tinggi atas pemenuhan hak asasi manusia bersamaan dengan pemenuhan empati terhadap lingkungan. Jadi itu menurutku yang secara gambaran umumnya harus bisa kita lakukan ke depan gitu. Dan yang tambahan lagi gitu Bang ya. Imajinasinya, gambarannya seperti apa nih gitu. Kalau misalnya imajinasinya di masa yang akan datang ya mungkin bisa jadi Indonesia akan menjadi negara maju gitu ya. Amin. Insyaallah. Amin. Dengan tapi ya itu dia, kemajuan dari negara Indonesia ini juga harus dipenuhi dengan misalnya kemajuan teknologi kita punya, atau misalnya apa ya, kembali lagi ke cita-citanya Pak Habibie gitu ya. Aku masih membayangkan bagaimana kita bisa benar-benar tergabung dengan udara atau angkasa ini di Indonesia dengan negara kepulauan yang begitu luas gitu. Dengan teknologinya mampu bersaing baik itu di maritim tadi Abang bilang tanah, laut, udara gitu. Kayak Avatar gitu. Kita benar-benar sebagai negara Avatar lah katakanlah yang memiliki teknologi super yang bisa menghubungkan dari pulau ke pulau yang lainnya gitu. Karena kan itu yang menjadi keberagaman kita, itu yang menjadi identitas kita, keberagaman ya. Dan bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa menghadapi keberagaman tersebut dengan konektivitas dari teknologinya itu sendiri. Dan aku selalu yang paling penting imajinasiku sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari negara maju akan jadi omong kosong ketika mereka tidak menghargai hak asasi manusianya dan mereka melupakan lingkungan hidupnya. Betul. Gitu sih. Jadi konteks people, profit, planet yang jadi landasan dasar dari CSR itu harus terus juga diimplementasikan ke kehidupan bernegara dan kehidupan sosial kita sebagai individu. Nah, dan ini saya juga mau menyampaikan ya di berbagai kesempatan bahwa kita juga punya konsep namanya PSR ya, Personal Social Responsibility, bahwa kita punya tanggung jawab sosial dengan apa yang kita dapat sebagai generasi yang mungkin terdidik untuk juga give it back to society, ya kan? Personal Social Responsibility. Oke lah, lo jadi CEO di perusahaan mana, punya karir bagus, tapi at the same time you have a social responsibility. Nah ini yang akan menjadi kalau menurut Abang lifestyle baru dari generasi Z. Punya karir bagus, pun jadi entrepreneur misalkan, atau jadi birokrat, jadi politisi atau apa, but at the same time punya gerakan sosial atau mungkin punya misi-misi sosial yang tujuannya solving the grassroots problem. Gimana? Benar? Apa setuju? Setuju nggak Manik? Sangat setuju gitu. Pernah dicatat juga di Forbes gitu. Kalau misalnya generasi Z ini adalah the truth generation. Mereka adalah generasi kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran, mau mencari permasalahan segala macam sampai dengan ke titik kebenaran itu sendiri. Dan kemauan mereka untuk akhirnya mencari itu semua akan bisa memantik rasa empati yang juga besar gitu. Karena dicatat juga dari tadi Forbes yang tadi aku bilang, salah satunya karakteristik generasi ini adalah generosity-nya. Jadi itu yang mungkin bisa kita terus kembangkan dari anak-anak muda saat ini sampai dengan di masa yang akan datang tetap mempertahankan karakteristiknya atau bahkan bisa melampaui itu dan jadi jauh lebih baik lagi. Aku sangat sepakat sih tadi yang Abang bilang. Jangan melupakan bahwa ketika apapun yang kita kerjakan, value sosialnya itu selalu ada gitu. Betul, value sosialnya itu selalu ada. Dan nanti kepo nih, barusan juga nggak ada nggak ada di list pertanyaan yang disusun. What is your big dream? Apa sih? What is your mission? Ini kan S1 udah kelar. Nanti mungkin S2 mau ngambil. Tapi what is your big dream? Your biggest goal? Silakan diomongin aja, jadi inspirasi buat yang lain. Wow. Wow. Berat tuh ini, berat Bang. Oke. Jadi presiden nggak apa-apa. Jadi apa? Tinggal bilang aja. Oke. To be honest, mimpi saya waktu kelas 3 SD itu jadi presiden Republik Indonesia. Wow. Nice. Tapi kenapa tuh? Yes, simply karena waktu itu lihat berita si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Terus tiba-tiba ini anak kelas 3 SD itu bilang, kalau saya yang jadi presidennya nggak akan seperti ini Indonesia gitu. Terus dari situ perlahan tapi pasti cita-cita itu masih tetap kuat gitu. Cuman akhirnya aku udah sampai di titik gitu Bang, bahwa ternyata ya my biggest dream adalah menciptakan Indonesia yang memang punya kemerataan akan aku bisa bilang kesejahteraan sosialnya maupun kesehatan dan lain-lain gitu ya. Jadi ternyata mimpiku itu bukan jadi presidennya, tapi berbuat sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk Indonesia. Itu sih. Dan
Dan kita bisa menjadi presiden atas diri sendiri kok ketika kita melakukan Yes, kegiatan-kegiatan. yes, Ya betul, kan? betul, betul. Karena kan kalau udah ada di manusia yang supranatural tuh bahwa penerimaan kita bukan di masyarakat tapi penerimaan kita di hablu minallah ya. Masya Allah, ini jadi Subhanallah. ustadz lama-lama gue sore-sore. Gak apa-apa, Bang. Spiritual jadi ada Harus kesiapan tetap ada rohani. kan? Ada Harus selalu spiritual ada. juga harus selalu ada. Nah, terakhir Manik, ini juga Abang tanya ke banyak teman-teman begitu ya yang ngobrol di sini bahwa Hmm. pesan terbaik apa dari seorang Manik Marga Mahendra untuk generasi di bawah Manik? Generasi sesama, dan ini menarik, generasi senior. Silahkan, mau ngomong apa, bebas. Pesan terbaiknya apa? Oke. Golden message-nya apa? Untuk adik-adik kita dulu lah. Ya, silahkan. Oke. Aku rasa mungkin bisa beriringan gitu Bang ya buat semuanya ini. Oke. Sekalian. Kita selalu berbicara tentang masa depan dan kita selalu menjanjikan bahwa anak-anak muda adalah pemimpin masa depan. Tapi menurutku akan sangat sia-sia ketika orang-orang yang menjanjikan masa depan justru adalah orang-orang yang mengkorupsi masa depannya itu sendiri. Masya Allah. Untuk semua orang, tetapkan dari hati sekarang, we are not the leader of tomorrow, we are the leader of today. So inilah Mantap. saatnya kita memimpin. Yes. Saat ini ya sekarang gitu ya. Nah, ada The Power Betul. of No, itu bukunya Eckhart Tolle, The Power of No. Luar biasa itu closing statement-nya, dan mungkin ada pesan penutup yang mau disampaikan di kesempatan sore hari ini, bebas untuk Pesan penutup, siapapun. Oke, buat siapapun teman-teman semua, dan aku mau kasih ucapan makasih banyak nih buat Bang Taufan juga. Sama-sama. Ini jujur bahasan yang sangat asik banget Bang, seru banget gitu. Kita Terima bicara kasih. tentang masa depan, kita bicara tentang anak-anak muda, dan bahasan ini menurutku yang penting untuk selalu dibahas gitu ya. Jadi buat anak-anak muda, selain tadi baca, ya nonton video live IG-nya Bang Taufan itu sangat Bisa aja lu. bermanfaat. Gak apa Bang, promosi gitu. Jadi gak apa-apa. Siap. Ini jadi salah satu platform kebermanfaatan gitu juga kan. Insya Allah, amin. Gitu. Amin. Allahumma. Terima kasih nih, dan sepertinya sudah banyak yang nanya, tapi mohon maaf karena waktu. Silakan boleh tanya DM ke Bang Manik, atau mungkin boleh juga di DM saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mohon maaf, saya belum bisa mengakomodir karena waktunya terbatas, dan juga pertanyaan-pertanyaannya kita bisa jawab secara personal nanti di DM-nya masing-masing. Manik, insya Allah kita ketemu lagi, jumpa lagi di kesempatan berikut-berikutnya. Yang penting tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi poros inspirasi buat teman-teman kita semua. Jadi Manik harus jadi ikon energi positif lah gitu, yang membawa banyak energi optimis dan positif. Ya, hatur nuhun Kang. Jadi kita sama-sama orang Sunda. Saya orang Kuningan, Cirebon, dia orang Bogor. Saya orang Kuningan. Oh, sami abdi orang Sunda. Oke. Assalamualaikum, Akang, sami-sami atuh. Atur nuhun Manik, sukses. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.